Bayangkan seorang koki muda asal Banyuwangi yang sehari-harinya hanya sibuk di dapur kapal pesiar mewah, tiba-tiba menerima pesan tak terduga dari seorang janda kaya asal Eropa. Dan tak disangka, pesan itu mengubah seluruh hidupnya. Dari laut luas hingga ke kampung halamannya, kisah mereka bukan sekadar soal cinta, tapi tentang perbedaan budaya, perjuangan, dan sebuah mimpi besar untuk membangun masa depan yang penuh harapan. Siap mengikuti perjalanan luar biasa Dava dan Renata? Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini. Dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like dan share channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Angin laut menyapu wajah Dava setiap kali ia berdiri di dek kapal pesiar Ocean Symphony, kapal mewah berbendera Italia yang mengarungi perairan Eropa dari Mediterania sampai Laut Utara. Di antara kemewahan kristal, piano lounge, dan restoran, berbintang 5, berdirilah seorang pemuda sederhana asal Banyuwangi, Indonesia, Dava Ardiansyah, koki muda yang memulai hidup dari bawah dan bermimpi besar dengan hati yang tetap membumi. Setiap pagi, pukul 5 waktu setempat, Dava sudah bangun. Lebih dulu dibanding awak kapal lain, ia memulai hari dengan salat subuh di kabin kecilnya yang sempit tapi bersih. Lalu dilanjutkan dengan memotong sayur, mencuci daging, dan menyiapkan bahan makanan untuk sarapan 500 lebih penumpang kapal. Tak jarang, tangannya lecet karena memotong bawang terlalu lama, atau pundaknya pegal karena mengangkat stok makanan dari ruang bawah tanah dapur. Tapi wajahnya selalu tenang. Senyum tipis tak pernah lepas dari bibirnya, seolah rasa syukur adalah menu wajib setiap harinya. Dava sudah bekerja di kapal ini hampir 2 tahun. Ia mulai sebagai kitchen steward, tukang cuci piring, yang nyaris tak pernah dilirik. Namun, karena kerajinannya, ia cepat naik jabatan jadi komis chef, lalu akhirnya dipercaya jadi junior chef di dapur Asia. Keahlian utamanya, makanan Indonesia. Nasi goreng, rendang, sate ayam, gado-gado, bahkan pecel, sudah pernah ia sajikan untuk tamu-tamu kapal dari berbagai negara. Meski bekerja di dapur berstandar internasional, Dava tak pernah lupa siapa dirinya. Di sela-sela waktu istirahat, ia sering membuka aplikasi pesan untuk menghubungi ibunya di Banyuwangi. Ibu yang menjanda sejak Dava kelas 2 SMP, menjadi satu-satunya alasan Dava berjuang sampai sejauh ini. Setiap gaji yang diterima, selalu disisihkan sebagian besar untuk membiayai pengobatan ibunya dan sekolah adik bungsunya. "Fah, kamu masak apa hari ini?" tanya sang ibu suatu malam lewat video call. "Nasi goreng kambing, Bu. Tapi yang makan, orang Swiss," jawab Dava sambil tertawa kecil. "Kalau ibu di sini, pasti saya buatin yang lebih enak." "Ibu bangga sama kamu, Fa," jawab sang ibu dengan suara parau. "Tapi jangan lupa jaga salat. Jangan sampai keliling dunia bikin kamu lupa arah." Perkataan itu menghujam hati Dava. Dunia kapal pesiar adalah dunia yang gemerlap, penuh pesta, minuman keras, musik sepanjang malam, dan gaya hidup yang bisa menyesatkan siapa saja. Tapi Dava selalu membentengi diri. Ia tak pernah minum alkohol, meski ditawari oleh kru lain. Ia menghindari godaan pesta malam, dan lebih memilih membaca buku atau menulis jurnal harian di kamar. Dava percaya, hidup sederhana dengan prinsip lebih baik daripada ikut arus glamor yang membutakan. Teman-teman kerjanya pun sering heran. "Bro, kamu ini kok kayak ustaz ya?" ujar Miguel, sous chef asal Filipina. "Orang lain kalau libur ke klub malam, kamu malah ke pasar cari bumbu Indonesia." Dava hanya tersenyum. "Saya cuma cari rasa yang bisa bikin orang makan sambil ingat rumah, Miguel." Suatu hari, ketika kapal bersandar di Marseille, Dava memasak rendang untuk tamu VIP yang berasal dari Prancis. Tak disangka, tamu itu langsung meminta resepnya. Padahal, rendang yang dimasak Dava sangat pedas, khas Minang, dan tidak dimodifikasi sesuai lidah bule. Tapi justru itulah yang membuat makanan itu istimewa. Keaslian rasa dan cinta dari tangan yang tulus. Berita tentang koki Indonesia yang bikin rendang viral di kapal pesiar
menyebar cepat di antara kru dan penumpang. Seorang manajer dapur dari Italia bahkan menawarkan promosi jika Dava mau pindah ke dapur utama masakan Eropa. Tapi Dava menolak halus. Ia tak ingin meninggalkan dapur Asia, tempat ia bisa mengenalkan cita rasa tanah air ke dunia. Meski sering lelah dan rindukan rumah, Dava selalu menemukan semangatnya dalam hal-hal kecil. Seperti ketika seorang penumpang Jepang memuji sambal buatan Dava, atau ketika rekan kerjanya dari India meminta diajari cara membuat tempe goreng. Bagi Dava, dapur bukan hanya tempat memasak, tapi ruang diplomasi budaya, tempat ia bisa memperkenalkan Indonesia tanpa harus berbicara panjang. Suatu malam, di tengah jadwal kapal yang menuju Barcelona, Dava duduk sendirian di dek belakang sambil memandangi bintang-bintang. Angin laut dingin menerpa wajahnya, tapi pikirannya melayang ke kampung halamannya. Ia membayangkan warung makan kecil di depan rumah, tempat orang-orang bisa makan nasi tempong buatan ibunya, sambil mendengar suara gamelan dari radio tua. "Aku akan pulang suatu hari nanti, Bu. Bukan dengan tangan kosong," bisiknya pelan. Pelabuhan Lisbon tampak cerah pagi itu. Matahari bersinar lembut, menyinari kota tua yang berdiri anggun di tepian Samudra Atlantik. Ocean Symphony, kapal pesiar tempat Dava bekerja, baru saja bersandar setelah menempuh pelayaran 3 hari dari Marseille. Para penumpang bersorak riang, sebagian turun ke daratan untuk tur, sementara para kru, termasuk Dava, segera bersiap mengisi ulang persediaan dapur dan perlengkapan lainnya. Dava melangkah cepat menyusuri jalanan kota menuju pasar, lokal yang direkomendasikan oleh koki kepala. Daftar belanja di tangannya berisi bahan-bahan khas Eropa, tapi Dava diam-diam juga mencari bumbu yang bisa menghidupkan kembali masakan Nusantara. Ia mengenakan jaket kru bertuliskan logo kapal dan topi putih yang biasa ia pakai di dapur. Pasar, yang ditujunya terletak di sebuah bangunan kuno bernama Mercado da Ribeira. Di dalamnya, aroma rempah-rempah, ikan segar, dan buah-buahan memenuhi udara. Orang-orang berkerumun, berdialog dengan bahasa yang asing di telinga Dava, namun tetap hangat dan bersahabat. Dava berjalan ke kios sayur, memilih tomat dan bawang bombay. Tangannya sigap, matanya teliti. Ia sudah terbiasa berbelanja cepat dan efisien. Namun, saat sedang memilih cabai merah, ia merasakan sesuatu yang membuatnya menoleh. Seorang wanita berdiri di seberang kios. Rambutnya pirang kecoklatan, bergelombang, dengan kacamata hitam yang bertengger di atas kepala. Pakaian yang dikenakannya menunjukkan selera mahal, mantel krem panjang, sepatu kulit, dan tas desainer berlogo yang Dava tidak tahu namanya. Tapi yang lebih menarik bukan penampilannya, melainkan tatapannya. Tatapan itu lurus, bukan sinis, bukan genit, tapi penuh rasa ingin tahu. Seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang mengusik pikirannya. Dava terdiam beberapa detik, lalu segera mengalihkan pandangan. Ia menyelesaikan pembeliannya dan kembali ke kapal tanpa menoleh ke belakang. Malam, harinya, setelah dapur selesai dibersihkan dan jam kerja selesai, Dava duduk di kabinnya sambil mengecek ponsel. Biasanya ia langsung menghubungi ibunya, tapi malam itu ada notifikasi dari aplikasi pesan daring. Pesan dari nomor asing. "Kamu tampak berbeda dari pria lain. Boleh aku mengenalmu lebih dekat?" Renata Dava mengernyit. "Siapa ini?" "Nomor luar." Negeri, dan menulis dalam bahasa Inggris yang sempurna. Ia memikirkan kemungkinan prank atau salah kirim. Tapi saat membuka foto profilnya, ia terkejut. Itu wanita yang tadi pagi menatapnya di pasar. Detik berikutnya muncul pesan baru. "Maaf kalau pesan ini mengganggu. Aku melihatmu tadi pagi di pasar. Aku tertarik, entah kenapa. Kamu terlihat begitu tenang di tengah keramaian." Dava menutup ponsel sejenak. Jantungnya berdebar, campuran bingung dan waspada. Ia bukan tipe lelaki yang mudah percaya atau terbuai rayuan, apalagi ini wanita asing, lebih tua darinya, dan dari kelas sosial yang tampaknya jauh di atas. Tapi rasa penasaran mengusik pikirannya. Ia pun membalas singkat. "Saya Dava, kru dapur di kapal pesiar. Maaf, saya tidak terbiasa dengan pesan seperti ini." Tak lama kemudian,
balasan datang. Namaku Renata Monteiro. Aku tinggal di Lisbon. Dan aku paham reaksimu. Tapi aku hanya ingin berbicara. Tidak lebih. Jika kamu bersedia, aku akan sangat menghargainya. Dava menatap layar ponsel lama. Nama Renata Monteiro terasa familiar. Ia membuka peramban dan mencari nama itu. Beberapa detik kemudian, muncul sejumlah artikel berita lokal dan majalah bisnis Portugal. Nama itu muncul sebagai salah satu pewaris jaringan properti terbesar di Eropa Selatan. Foto-fotonya tersebar di halaman tabloid, hadir di gala dinner, pameran seni, acara amal. Tapi ada satu hal yang sama di semua foto. Renata selalu tampak sendiri. Dava mengusap wajahnya. Apa maksud wanita seperti itu ingin bicara dengannya? Ia hanyalah pemuda kampung, bekerja sebagai koki, dan hidup dengan prinsip sederhana. Tapi bagian dalam dirinya berkata, mungkin ini bukan tentang status. Mungkin ini tentang seseorang yang sedang mencari arti. Keesokan harinya, Renata mengirim pesan lagi. Aku tahu ini aneh, tapi aku ingin mengundangmu makan malam. Di restoran kecil langgananku. Tidak ada wartawan, tidak ada orang lain, hanya kita. Kamu bisa bilang tidak, aku mengerti. Dava membaca pesan itu berkali-kali. Akhirnya, setelah berpikir panjang, ia menjawab, saya akan datang. Tapi bukan untuk hal-hal di luar batas. Hanya makan malam dan percakapan. Tentu, jawab Renata. Aku menghormati itu. Malamnya, Dava meminjam baju rapi dari rekan kerjanya, mencoba tampil sopan meski tetap sederhana. Ia turun dari kapal dan naik taksi ke sebuah restoran kecil di pinggiran Alfama, distrik tua Lisbon yang penuh bangunan bersejarah. Restoran itu hangat, dengan lampu kuning remang dan aroma anggur khas Portugal. Di pojok ruangan, duduklah Renata, mengenakan gaun biru tua sederhana dan syal putih. Tak ada kemewahan berlebihan, hanya keanggunan yang tenang. Renata berdiri dan menyambut Dava dengan senyum ramah. Terima kasih sudah datang. Dava menunduk sopan. Terima kasih sudah mengundang. Mereka duduk, dan pelayan datang membawa menu. Dava memesan ikan panggang dan air putih. Renata juga sama. Tak ada wine. Mungkin karena tahu Dava tidak minum alkohol. Percakapan mereka dimulai canggung, tapi perlahan mengalir. Renata bertanya tentang kehidupan di kapal, tentang dapur, tentang Indonesia. Dava menjawab dengan jujur, sederhana, tanpa banyak membumbui. Renata mendengarkan penuh perhatian. Aku belum pernah bertemu pria sepertimu. Kebanyakan lelaki yang kutemui hanya ingin mengesankan atau mengambil sesuatu dariku. Kalau saya bisa jujur, kata Dava perlahan, saya masih bingung kenapa saya diundang ke sini. Renata menatap matanya. Karena kamu tidak seperti mereka. Kamu terlihat damai. Dan aku butuh ketenangan itu. Dava tak tahu harus berkata apa. Di matanya, wanita ini punya segalanya. Tapi kini, ia duduk di hadapannya, berkata seolah ia kehilangan sesuatu yang lebih penting dari harta. Malam itu berakhir tanpa pelukan, tanpa janji, tanpa drama. Hanya dua orang dari dunia berbeda yang saling memahami bahwa ada sesuatu yang menghubungkan mereka, meski belum tahu apa. Dava kembali ke kapal malam itu dengan kepala penuh tanda tanya. Tapi satu hal pasti, hidupnya baru saja bergeser dari rutinitas biasa menuju sesuatu yang jauh lebih rumit dan mungkin luar biasa. Dava berdiri di dek kapal sambil memandang cahaya kota Lisbon yang mulai redup. Udara malam sedikit menusuk, namun pikirannya jauh lebih sibuk daripada tubuhnya. Ia masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi semalam. Makan malam bersama seorang janda kaya, yang awalnya mengiriminya pesan tak dikenal, lalu tiba-tiba mengajaknya bicara seperti teman lama. Sejak pertemuan di restoran itu, pikirannya tak henti memutar kembali adegan demi adegan. Cara Renata menatapnya, nada suaranya yang tenang, dan terutama kesan kesepian yang begitu dalam di balik matanya. Itu semua membuat Dava sulit untuk tidak memikirkannya. Keesokan harinya, saat sedang memotong daging di dapur kapal, ponselnya
kembali bergetar. Ia menyeka tangan, membuka layar, dan mendapati pesan dari Renata. Pagi, Dava. Terima kasih untuk malam yang menyenangkan. Aku tahu ini cepat, tapi bisakah kita bertemu lagi? Kali ini, aku ingin menunjukkan tempat yang penting bagiku. Dava menatap pesan itu lama, hatinya bimbang. Ia bukan pria yang suka terburu-buru. Tapi, entah kenapa, ada sesuatu dalam diri Renata yang membuatnya merasa bertanggung jawab. Bukan karena dia kaya atau cantik, tapi karena dia tampak seperti seseorang yang butuh didengarkan. Setelah berpikir beberapa menit, Dava membalas, "Kalau waktunya tepat, saya bersedia." Hari itu mereka bertemu di pinggir Sungai Tagus, di dekat Menara Belem, salah satu ikon bersejarah Lisbon. Renata mengenakan sweater abu-abu dan celana panjang putih. Tak ada perhiasan mencolok, ia bahkan tampak seperti warga lokal biasa. "Terima kasih sudah datang lagi," ujar Renata dengan senyum tipis. "Saya juga terima kasih sudah mengajak ke tempat indah ini," jawab Dava, menatap arsitektur menara yang tampak seperti dongeng abad pertengahan. "Aku sering kesini waktu kecil," kata Renata sambil melangkah pelan. "Ayahku biasa membawaku setiap akhir pekan. Tapi setelah dia meninggal, aku hampir tak pernah kembali." Dava menoleh pelan. "Maaf mendengarnya." Renata tersenyum lemah. "Itu sudah lama. Tapi, tetap saja, ada lubang yang tak pernah tertutup." Mereka duduk di bangku taman yang menghadap ke sungai. Ombak kecil memantulkan sinar matahari sore. Dava diam sejenak, mencoba mencari kata. "Kalau boleh tahu, suami Anda juga sudah?" Renata menatapnya lalu tertawa kecil. "Boleh kamu panggil aku Renata saja, Dava. Dan ya, aku janda. Suamiku meninggal 5 tahun lalu. Serangan jantung saat bermain golf. Oh, aku pikir pernikahan kami sempurna. Tapi setelah dia pergi, aku sadar kami hanya hidup berdampingan, bukan bersama." Suara Renata terdengar getir. "Aku terlalu sibuk dengan yayasan, dia sibuk dengan perusahaan. Kami bahkan lupa tertawa." Dava mengangguk pelan. "Tapi Renata masih menjalankan yayasan itu, kan?" Renata terdiam. "Sebenarnya tidak. Aku berhenti setahun lalu. Rasanya, semua hanya formalitas. Aku lelah berpura-pura peduli pada hal-hal besar, padahal hidupku sendiri hampa." Dava memandang wajah Renata yang mulai memerah. Ia tahu rasa sepi seperti itu, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda. Sebagai anak tukang kayu di Banyuwangi, Dava tumbuh dengan kesederhanaan dan keteguhan iman. Tapi sejak merantau ke Eropa dan bekerja di kapal pesiar, kesepian seringkali datang diam-diam, bahkan saat dia berada di tengah keramaian. "Apa yang kamu cari sekarang, Renata?" tanya Dava, pelan namun tegas. Renata menatap jauh ke arah cakrawala. "Sesuatu yang nyata, hidup yang jujur. Bukan tentang pesta atau angka di rekening bank, tapi tentang makan malam sederhana, percakapan hangat, dan iman." Dava mengerutkan kening. "Iman?" Renata mengangguk. "Malam itu, saat kamu berdoa sebelum makan, aku tahu kamu berbeda. Dan aku penasaran, bagaimana seseorang bisa setenang itu, begitu, damai?" Dava menarik napas panjang. Ini pertama kalinya ada orang asing menanyakan tentang imannya dengan tulus. Biasanya, agama hanya jadi topik yang dihindari. Islam mengajarkan keseimbangan, kata Dava perlahan. Kami diajarkan untuk bersyukur, berbuat baik, dan mengingat bahwa hidup ini sementara. Renata menatapnya dengan sungguh-sungguh. Itu kedengaran menenangkan. Aku ingin tahu lebih banyak. Dava terkejut. Maksud Renata? Ingin belajar tentang Islam? Renata mengangguk perlahan. Aku tidak janji akan berpindah keyakinan atau apapun. Tapi aku ingin tahu. Aku ingin mengerti bagaimana kamu bisa hidup dengan hati yang begitu tenang. Dava mengangguk. Saya bisa ceritakan sedikit kalau Renata benar-benar ingin tahu. Ya, jawab Renata mantap. Aku ingin mendengar. Hari itu mereka berjalan berjam-jam di sepanjang sungai.
Dava menceritakan tentang masa kecilnya di Banyuwangi, tentang ibunya yang sederhana namun tegar, tentang puasa Ramadan yang penuh makna, dan tentang sholat yang membuat hati tentram. Renata mendengarkan seakan ia sedang menyerap air di padang tandus. Namun, sepanjang percakapan itu, Dava merasa janggal. Bukan karena perbedaan, tapi karena keterbukaan yang luar biasa. Renata begitu cepat membuka hatinya, dan Dava mulai khawatir. Apakah ini ketulusan atau pelarian? Di akhir sore, Renata berkata pelan, "Dava, aku tahu kamu mungkin berpikir aku gila, tapi aku ingin mengatakan sesuatu." Dava menoleh. "Apa itu?" Renata menatap matanya dalam-dalam. "Jika aku bilang, aku ingin kamu menikahiku, apa kamu akan lari?" Dava terdiam. Dunia seakan berhenti berputar untuk sesaat. "Apa maksud Renata?" tanyanya, nyaris berbisik. Renata tersenyum. "Aku tahu ini cepat, tapi bukan karena aku butuh suami. Aku butuh seseorang yang nyata, yang bisa membantuku hidup dengan hati, bukan dengan ambisi." Dava menggeleng pelan. "Renata belum mengenal saya sepenuhnya, kita baru bertemu 2 kali. Aku tahu, tapi entah kenapa, aku merasa sudah mengenalmu lebih dalam dari banyak orang yang ku kenal bertahun-tahun." Dava menunduk. Ia bingung. Hatinya berdesir, tapi pikirannya penuh peringatan. Ini bukan dongeng, ini kenyataan. Dan pernikahan bukan hal yang bisa diputuskan dengan emosi sesaat. "Saya belum bisa menjawab," katanya pelan. "Tapi saya tidak akan lari." Renata tersenyum. "Itu sudah cukup bagiku." Mereka berpisah di tepi dermaga, dengan mata saling memandang, tapi hati masing-masing berperang antara rasa takut dan harapan. Dava tahu hidupnya takkan sama lagi setelah hari ini. Dan mungkin perjalanan yang semula hanya tentang bekerja di atas kapal, kini mulai berlayar ke arah yang sama sekali baru. Sejak pertemuan terakhir mereka di tepi Sungai Tagus, Dava merasa pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Pernyataan mengejutkan dari Renata, keinginannya untuk menikah, masih bergema di kepalanya. Bukan hanya karena cepat, tapi juga karena datang dari seseorang yang berbeda budaya, agama, dan kehidupan sosial. Sungguh kontras yang membuat dadanya sesak oleh pertanyaan. 3 hari setelah itu, Dava kembali menerima pesan. "Aku tak berharap jawaban, hanya ingin bicara. Aku akan ada di perpustakaan tua dekat Alfama sore ini. Kalau kamu sempat, datanglah." Dava menimbang-nimbang, namun akhirnya memutuskan untuk datang. Ia tak ingin memberi harapan palsu, tapi ia juga merasa ini kesempatan untuk menjernihkan segalanya, terutama tentang siapa mereka sebenarnya dan seperti apa dunia yang mereka tinggali. Perpustakaan tua itu sunyi dan beraroma kayu tua. Renata duduk di pojok ruangan, membaca buku tebal berbahasa Portugis. Saat Dava mendekat, Renata menutup bukunya dan tersenyum. "Aku senang kamu datang," katanya. "Saya juga," jawab Dava sambil duduk di depannya. "Saya rasa kita memang perlu bicara." Renata menatapnya. "Aku tahu aku terlalu cepat, dan mungkin gila. Tapi sejak pertemuan itu, aku merasa seperti melihat celah kecil menuju hidup yang benar-benar baru." Dava menunduk sebentar. "Renata, saya hanya seorang koki. Saya tidak tahu banyak tentang cinta kilat, apalagi tentang menikah dengan seseorang dari dunia yang sangat berbeda." Renata mengangguk. "Aku tahu. Tapi perbedaan itu justru membuatku tertarik. Aku lelah hidup di dunia yang semuanya palsu. Aku ingin belajar tentang kehidupan yang nyata. Termasuk, apa yang membuatmu begitu tenang dan kuat?" Dava diam sejenak, lalu berkata, "Saya rasa ini bukan hanya tentang pribadi saya, tapi tentang nilai-nilai yang saya pegang. Agama saya mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa dalam segala hal, termasuk dalam hal pernikahan." Renata tertawa kecil, tidak mengejek, tapi seperti menyetujui. "Islam ya? Aku ingin kamu bercerita lebih banyak tentang itu." Dava mengangguk. Ia mulai menjelaskan dengan kata-kata sederhana.
tentang bagaimana Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, dari cara berpikir, makan, hingga bergaul. Ia menceritakan tentang 5 rukun Islam, tentang puasa, dan terutama tentang pentingnya niat dalam setiap tindakan. Islam tidak menuntut sempurna, ujar Dafa. Tapi Islam mengajarkan untuk terus belajar dan memperbaiki diri, dan dalam pernikahan, niat adalah segalanya. Bukan karena harta, status, atau kesepian. Renata mendengarkan dengan mata berbinar, seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Aku dibesarkan dalam keluarga Katolik yang longgar, kata Renata. Gereja hanya rutinitas. Tuhan terasa jauh. Tapi saat kamu bercerita tadi, aku merasa Tuhan jadi lebih dekat. Dafa terdiam sejenak. Ia tak mau menggurui, tapi ia juga tak ingin menyia-nyiakan kesempatan berdialog secara jujur. Maka ia berkata pelan, agama bukan soal aturan kaku, tapi soal hubungan kita dengan Pencipta. Mungkin ini saatnya Renata menemukan kembali hubungan itu, dengan cara yang paling cocok untukmu. Renata mengangguk pelan. Aku tahu. Dan mungkin, kamu bisa membimbingku. Dafa menatap matanya, mencoba membaca ketulusan itu. Ada sesuatu dalam diri Renata yang memang berubah. Ia bukan hanya wanita kaya yang sedang melarikan diri. Ia tampak benar-benar ingin memahami, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan kenyamanan yang selama ini melingkupinya. Hari-hari berikutnya mereka habiskan dalam percakapan-percakapan kecil. Kadang lewat pesan singkat, kadang bertemu saat Dafa punya waktu istirahat. Renata mulai membaca buku-buku tentang Islam, termasuk terjemahan Al-Quran. Ia banyak bertanya tentang konsep tauhid, tentang Nabi Muhammad, tentang toleransi dalam Islam. Dan Dafa menjawab sebisanya. Kadang mengirim tautan atau video ceramah dari ulama yang moderat. Namun di balik semua itu, ada kegamangan. Dafa tahu dunia mereka terlalu jauh berbeda, dan ia tidak ingin dianggap sebagai pria yang mengambil kesempatan dari ketulusan Renata. Suatu malam, mereka duduk di taman kota yang sepi. Renata mengenakan jaket panjang, dan Dafa membawa termos kecil berisi teh manis hangat. Aku harus jujur, kata Renata tiba-tiba. Aku takut jika suatu hari kamu berpikir aku hanya bermain-main. Dafa menatapnya. Saya tidak pernah berpikir seperti itu, tapi saya juga takut kamu hanya sedang berusaha melarikan diri. Renata mengangguk. Mungkin awalnya iya, tapi kini aku merasa sedang menemukan diriku sendiri. Lalu ia melanjutkan, dengan suara yang agak bergetar. Dafa, kamu tahu, aku mewarisi perusahaan besar dari keluarga suamiku. Tapi aku membencinya. Aku benci rapat-rapat yang penuh kebohongan, pesta-pesta yang penuh topeng, dan orang-orang yang memuja status. Aku ingin hidup seperti kamu, jujur, sederhana, dan punya arah. Dafa terdiam. Kata-kata Renata begitu dalam, dan ia merasa hatinya ikut bergetar. Namun, ia tahu cinta bukan soal kasihan, bukan juga sekadar kekaguman. Cinta adalah tanggung jawab. Renata, ucap Dafa pelan, kalau kamu benar-benar ingin hidup dengan cara yang baru, itu keputusan besar. Dan itu harus kamu ambil karena kamu ingin, bukan karena saya. Renata menatapnya penuh kesungguhan. Aku sudah memutuskan. Aku akan mundur dari perusahaan. Aku ingin kembali mengurus yayasan milikku sendiri. Tapi kali ini, aku ingin membuatnya di tempat yang kamu kenal, Indonesia. Dan aku ingin kamu membantuku. Dafa tersentak. Mendirikan yayasan di Indonesia? Ya, kata Renata mantap. Yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Di Banyuwangi. Aku ingin menyumbangkan hidupku untuk sesuatu yang nyata. Dan aku ingin belajar Islam lebih dalam di sana. Kalau kamu bersedia membimbing. Dafa hampir tak percaya. Ini bukan lagi tentang perbedaan budaya. Ini tentang dua dunia yang memilih untuk bertemu di tengah. Dengan kesungguhan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, pelan. Kalau begitu, mari kita mulai pelan-pelan. Kita bisa saling belajar. Tapi bukan karena kamu ingin menjadi saya, atau saya menjadi kamu.
tapi karena kita ingin menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Renata tersenyum. Dan jika akhirnya kita memang berjodoh, aku ingin menikah denganmu. Tapi bukan karena statusmu atau karena aku kesepian, tapi karena aku mencintaimu sebagai manusia. Dava menatap langit malam. Bintang-bintang bertabur di atas kota tua Lisbon. Mungkin inilah tanda bahwa segala perbedaan bisa menyatu jika hati yang bicara bukan ego. Dan malam itu, mereka berdua tidak lagi memikirkan tentang perbedaan. Yang ada hanya keyakinan bahwa perjalanan baru telah dimulai. Bukan dengan gemuruh pesta, tapi dengan dialog sederhana, hangat dan penuh makna. Setelah beberapa pekan singgah di Lisbon, kapal pesiar La Belle Aurora kembali melanjutkan pelayarannya mengitari Eropa Barat. Rute berikutnya membawa mereka ke Barcelona, Marseille, dan kemudian kembali ke perairan Italia. Namun suasana hati Dava tidak seceria biasanya. Meskipun dirinya bersemangat menjalani hubungan baru yang jujur dan penuh makna bersama Renata, ada badai kecil yang mulai terbentuk di balik kehidupan sehari-harinya sebagai koki kapal. Kabar bahwa Dava dekat dengan seorang penumpang wanita, bahkan disebut-sebut sebagai janda kaya, menyebar dengan cepat seperti tumpahan minyak di atas air. Di lingkungan kapal pesiar yang mewah namun sempit itu, setiap bisikan bisa berubah menjadi ledakan. Kau dengar nggak? Si Dava katanya sering ketemu sama penumpang perempuan, orang lokal Lisbon. Bukan penumpang tetap, bisik Rico. Salah, satu koki senior dari Filipina kepada Ramon, pelayan restoran. Ramon menyipitkan mata. Katanya dia orang penting. Dengar-dengar janda konglomerat, tapi mau-maunya sama koki kecil begitu. Dava menyadari ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya. Sapaan rekan-rekannya tak sehangat biasanya. Tawa yang sebelumnya ringan kini disusupi nada mengejek. Bahkan chef de cuisine, Mr. Laurent, sempat menyindir saat briefing pagi. Mr. Dava, you might want to focus more on your ratatouille than on romantic rendezvous ashore. Yes? Beberapa tertawa. Dava hanya tersenyum kecut, mencoba tak menanggapi. Tapi semakin ia diam, semakin besar ombak fitnah yang menyudutkannya. Di malam hari, ketika suasana dapur mulai reda, Dava duduk sendiri di sudut pantry. Matanya memandang kosong, ke cangkir teh yang sudah tak beruap. Ia mencoba mengingat kembali percakapan terakhir dengan Renata. Wanita itu akan terbang ke Italia minggu depan untuk membahas proyek yayasan, dan meminta Dava menyusun draft awal program pendidikan sederhana untuk anak-anak di Banyuwangi. Namun bagaimana bisa ia bekerja maksimal jika setiap langkahnya di atas kapal kini diawasi seperti tersangka? Ketukan pelan di pintu pantry memecah lamunannya. Dava, boleh bicara? Itu suara Anna, salah satu pramusaji asal Polandia yang sudah lama akrab dengannya. Tentu, masuk saja, jawab Dava. Anna duduk di seberangnya tampak canggung. Aku cuma mau bilang, hati-hati. Beberapa orang mulai membuat laporan ke supervisor. Mereka bilang kamu melanggar etika karena terlalu dekat dengan penumpang, dan itu bisa dianggap pelanggaran kontrak. Dava mengerutkan dahi. Tapi Renata bukan penumpang kapal. Ini, dia warga lokal yang kutemui saat kapal bersandar. Anna mengangguk. Aku tahu, tapi mereka tidak peduli detailnya. Yang mereka lihat, kamu sering keluar kapal sendiri, bertemu orang yang katanya tidak pantas untuk staf kelas bawah. Kata-kata itu menghantam keras. Tidak pantas? Kenapa cinta atau pertemanan harus ditakar dengan jabatan dan gaji? Terima. Kasih sudah mengingatkan, Anna. Aku akan lebih berhati-hati, ucap Dava tulus. Malam itu, Dava menulis pesan panjang kepada Renata. Ia menceritakan tekanan yang ia hadapi, tentang gunjingan di atas kapal, dan tentang bagaimana orang-orang merendahkan pilihannya. Ia tak mengeluh. Ia hanya ingin Renata tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Tak lama kemudian, balasan datang. Dava, aku mengagumimu karena kamu jujur dan sabar. Dunia kita keras pada mereka yang berbeda. Tapi justru dari sinilah kita belajar. Apakah kita benar-benar siap untuk berjalan bersama, atau hanya mengandalkan emosi sesaat? Aku bersamamu,
Tak peduli sekeras apa bisikan itu, kata-kata itu menjadi kekuatan baru. Keesokan harinya, saat Dava kembali memasak di dapur, ia tidak lagi peduli dengan tatapan sinis atau bisikan lirih. Ia kembali fokus pada sup jamur krim yang lembut, pada iga panggang dengan saus rosemary yang sempurna. Ia tahu, hanya dengan kerja jujur dan ketekunan, ia bisa membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Namun masalah tak berhenti di sana. Sebuah surat resmi tiba di tangan Dava dari manajemen kru. Ia dipanggil untuk sesi klarifikasi oleh Human Resource Officer. Di dalam ruangan kecil berpanel kayu itu, Dava duduk di hadapan seorang petugas wanita berwajah tegas, bernama Miss Geraldine. Mr. Dava, kami menerima beberapa laporan mengenai hubungan pribadi Anda dengan seorang warga lokal selama kapal bersandar di Lisbon. Dapatkah Anda menjelaskan? Dava menatap lurus. Saya memang bertemu dengan teman lokal, tapi tidak pernah melanggar jam kerja dan tidak membahayakan reputasi kapal. Miss Geraldine mencatat sesuatu. Benar, tidak ada bukti pelanggaran hukum atau peraturan, tapi perlu Anda tahu, dalam kontrak kerja ada klausul moral. Hubungan yang dianggap tidak wajar oleh pihak luar bisa berdampak pada reputasi perusahaan. Dava menahan napas, lalu menjawab, "Kalau yang dimaksud adalah hubungan saya dengan Renata, saya hanya bisa bilang bahwa dia wanita baik dan kami saling menghormati. Tidak ada yang tidak wajar. Kami hanya dua manusia dari latar berbeda yang mencoba saling memahami." Miss Geraldine memandangnya lebih lama dari sebelumnya. Lalu ia berkata, "Baik, kami akan mengamati. Tapi saya pribadi menghargai sikap Anda." Dava keluar dari ruangan itu dengan campuran lega dan waspada. Ia tahu, badai belum berlalu, tapi ia juga tahu, ia tidak akan mundur. Beberapa hari kemudian, Renata mengirim kejutan. Sebuah paket dikirim ke kapal saat mereka bersandar di Marseille. Di dalamnya ada buku kecil berjudul Perjalanan Spiritual di Tengah Dunia Modern dan sebuah surat tulisan tangan. Dava, aku akan memulai langkah pertamaku di Indonesia bulan depan. Yayasan itu akan kuberi nama Cahaya Timur. Aku berharap kamu ada di sana, bukan hanya sebagai bagian dari tim, tapi sebagai bagian dari hidupku. Tapi apapun keputusanmu, aku akan tetap melangkah. Karena pertemuan kita mengubah cara pandangku tentang hidup. Dan untuk itu, aku berterima kasih. Dava menutup surat itu dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Di tengah bisik-bisik, tuduhan, dan keraguan, ia menemukan satu hal yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Kejujuran. Di dek kapal malam itu, angin laut bertiup kencang. Lampu-lampu kota pelabuhan berkilau di kejauhan. Dava menatap bintang, mencoba, mencari makna dari semua yang terjadi. Mungkin ini ujian. Tapi ujian datang bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan keyakinan. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu. Kisah ini baru saja dimulai. Renata memandang layar laptopnya dengan tatapan kosong. Di hadapannya terpampang draft proposal pendirian yayasan yang diberi nama Cahaya Timur, sebuah proyek kemanusiaan yang ia rancang bukan hanya sebagai bentuk pelarian dari dunia gemerlap, tapi sebagai jalan baru dalam hidupnya. Sebuah jalan yang sederhana, namun terasa benar di hatinya. Dia duduk di balkon penthouse-nya yang menghadap Sungai Tagus, Lisbon, dengan secangkir kopi dan tumpukan dokumen di sampingnya. Angin laut bertiup, lembut membelai rambut pirangnya. Di kejauhan, suara kapal pesiar yang baru merapat terdengar samar. Kapal-kapal seperti itulah yang mempertemukannya dengan Dava, seorang koki muda dari Banyuwangi, yang tanpa sadar telah mengguncang dunia kecilnya yang dulu terasa sempurna namun kosong. Renata menarik napas panjang. Dunia barunya tidak datang tanpa pertarungan. Sejak keputusannya untuk mendirikan Yayasan Amal, banyak pertanyaan muncul dari keluarganya, dari kolega bisnis, bahkan dari teman-teman sosialitanya. "Apa yang kamu pikirkan, Renata?" tanya saudara sepupunya, Helena, ketika mereka makan siang minggu lalu. "Kamu meninggalkan posisi sebagai direktur utama perusahaan keluarga demi mengajar anak-anak desa di Asia Tenggara?" Renata hanya tersenyum waktu itu.
Ia tahu orang-orang tak akan langsung mengerti. Dunia yang selama ini mengelilinginya tidak terbiasa menerima keputusan yang didasari hati. Yang paling berat adalah pertemuan dengan ayahnya, Senyor Victor Salazar, pria karismatik berusia 72 tahun yang membangun imperium bisnis keluarga dari nol. Ia masih ingat pertemuan mereka di rumah tua keluarga besar Salazar di Sintra. Ayah, Renata membuka pembicaraan dengan hati-hati. Aku akan melepas semua sahamku di perusahaan dan mengalihkan sebagian dana ke yayasan amal yang ingin aku dirikan di Indonesia. Ayahnya menatap tajam, matanya yang dulu penuh kasih kini dipenuhi amarah. Kau gila? Suaranya bergetar. Kau ingin memberikan uangmu ke negara dunia ketiga karena pria yang baru kau kenal beberapa minggu. Itu bukan soal pria, Ayah. Ini soal aku. Hidupku. Aku ingin sesuatu yang lebih bermakna. Kau punya segala yang wanita inginkan, Renata. Mobil, perusahaan, pengaruh. Dan sekarang kau bilang hidupmu kosong? Itu menghina semua yang sudah kubangun untukmu. Renata terdiam. Ia menatap lantai kayu tua rumah masa kecilnya dan berbisik pelan. Aku tidak menghina. Aku hanya memilih jalan yang berbeda. Pertemuan itu berakhir dingin. Namun Renata tidak bergeming. Ia tahu badai penolakan pasti datang. Tapi dalam sunyi malam, ia selalu teringat tatapan jujur Dava saat mereka duduk berdampingan di bangku kayu di Lisbon, berbicara tentang Tuhan, tentang kemiskinan, dan tentang kehidupan yang dijalani dengan hati tenang. Beberapa hari setelah pertemuan dengan ayahnya, Renata terbang ke Roma. Ia menghadiri konferensi filantropi internasional sebagai pembicara tamu. Di sanalah, keputusan besarnya mulai menarik perhatian media. Pewaris perusahaan Salazar pilih tinggalkan kekayaan demi pendidikan anak desa di Asia. Wanita Eropa kaya jatuh cinta pada kehidupan sederhana. Apa yang dicari Renata, judul-judul, itu menjadi viral, baik di Portugal maupun internasional. Ada yang memuji langkahnya, ada pula yang mencibir. Namun bagi Renata, semua itu tak lagi penting. Pandangan dunia bisa berubah setiap hari, tapi suara hati yang tulus tak tergoyahkan. Di sela konferensi, Renata menerima panggilan video dari Dava. Wajah pria itu muncul di layar dengan latar dapur kapal yang penuh aroma dan asap. Renata, aku dengar kabarmu jadi berita besar, ujar Dava sambil tertawa kecil. Renata ikut tertawa. Jadi kamu sekarang pacaran sama selebritas lokal? Kalau kamu selebritas, aku cuma tukang goreng kentang, tapi aku bangga. Terima kasih, Dava. Tanpamu, aku mungkin masih terjebak di dunia yang hanya berputar di sekitar diriku sendiri. Mereka terdiam sejenak. Lalu Renata menatap Dava dalam-dalam, meski lewat layar. Aku akan ke Indonesia bulan depan. Aku ingin kamu menemaniku. Aku ingin kita merancang yayasan ini bersama-sama. Kamu bisa jadi direktur pelaksananya, atau apapun yang kamu mau. Dava terdiam. Kamu yakin? Renata mengangguk. Aku sudah menyerahkan sahamku. Aku masih punya cukup kekayaan untuk hidup nyaman 100 tahun ke depan. Tapi yang aku butuhkan bukan kenyamanan lagi. Aku ingin makna. Dava tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, kita mulai dari Banyuwangi. Beberapa minggu kemudian, pesawat pribadi kecil yang membawa Renata mendarat di Bandara Banyuwangi. Udara lembab dan aroma tanah basah menyambutnya. Dava sudah menunggu dengan mobil sewaan tua yang ia pinjam dari pamannya. Mewah banget ya penyambutannya, canda Renata saat melihat mobil berdebu. Ini bukan limusin, tapi bisa bawa kita ke tempat yang kamu cari. Mereka melintasi jalanan kecil menuju desa tempat Dava tumbuh. Di sepanjang perjalanan, Renata melihat anak-anak bermain di ladang. Ibu-ibu menjemur padi, dan kakek tua yang tersenyum sambil memanggul kayu. Di matanya, inilah kekayaan sejati. Mereka tiba di sebidang tanah kosong tak jauh dari rumah orang tua Dava. Disinilah rencananya, Yayasan Cahaya Timur akan dibangun. Sebuah pusat pendidikan informal, klinik kecil, dan rumah belajar. Renata menatap tanah itu sambil menahan napas. Di sini, hidup baruku akan dimulai. Dava berdiri di sampingnya. Mata mereka bertemu.
Terima kasih sudah mempercayai tanah ini, Renata. Renata menggenggam tangan Dava. Bukan hanya tanah ini, Dava, tapi hidupmu, nilai-nilaimu, kejujuranmu. Itulah yang menyentuhku. Dan di bawah sinar matahari sore yang mulai meredup, di atas tanah yang masih polos namun penuh harapan, mereka berdiri bersama. Dua jiwa dari dua dunia yang berbeda, dipertemukan bukan karena kesamaan status, tapi karena keberanian untuk mencari makna sejati. Kisah mereka belum usai, tapi satu hal pasti. Keputusan besar Renata telah membuka pintu bagi ratusan, bahkan ribuan anak yang kelak akan memiliki cahaya di timur yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela rumah sederhana di Banyuwangi, menyinari ruang kecil tempat Dava tumbuh dan bermimpi. Udara segar membawa aroma tanah basah dan suara burung berkicau riang. Setelah bertahun-tahun berkeliling dunia sebagai koki kapal pesiar, Dava akhirnya kembali ke tempat asalnya, tanah yang telah lama memanggilnya pulang. Dava berdiri di teras rumah orang tuanya, memandang hamparan sawah hijau yang menguning menjelang panen. Suara gemericik sungai kecil di dekat sana, aroma rempah dan tanah yang subur, semuanya mengalir masuk ke dalam jiwa mudanya yang dulu sempat ragu untuk kembali. Ia merasakan getaran hangat di dada. Perjalanan yang panjang dan penuh liku telah membawanya ke titik ini. Kembali ke akar. Kembali ke tempat di mana cerita hidupnya bermula. Beberapa bulan terakhir terasa seperti mimpi. Setelah bertemu Renata dan bersama-sama memulai Yayasan Cahaya Timur, hidup Dava berubah drastis. Dari seorang koki kapal yang mengandalkan keahlian memasak dan kesederhanaan hidup, ia kini menghadapi tantangan baru, mengelola sebuah proyek sosial yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dava berjalan menuju ladang di belakang rumah. Di sana, beberapa pemuda desa sedang membersihkan area untuk membangun ruang kelas sederhana. Beberapa anak-anak berkumpul dengan mata penuh harap menunggu dimulainya program belajar yang segera diluncurkan. Senyum mengembang di wajah Dava. Namun, dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar soal bangunan atau program pelajaran. Ini soal membangun kembali masa depan, menanamkan nilai dan semangat yang akan membantu generasi muda di kampung halamannya keluar dari belenggu kemiskinan dan keterbatasan. Sore hari, Renata tiba di rumah Dava. Dengan membawa dokumen dan beberapa buku, ia tampak bersemangat. Mereka duduk bersama di ruang tamu sederhana, membahas rencana-rencana dan strategi yayasan. Dava, aku benar-benar terkesan dengan antusiasme orang-orang di sini. Mereka sangat menyambut kita, ujar Renata sambil membuka laptop. Ya, walau awalnya ada beberapa yang skeptis, mereka belum terbiasa ada orang dari kota yang tiba-tiba membawa program baru, jawab Dava. Renata tersenyum penuh semangat. Kita harus terus yakinkan mereka bahwa tujuan kita bukan untuk mengubah mereka, tapi membantu mereka berkembang sesuai potensi dan tradisi mereka. Dava mengangguk setuju. Itulah yang aku ceritakan pada mereka tentang nilai-nilai Islam, tentang hidup sederhana, dan pentingnya saling menghormati. Kalau mereka bisa merasakan itu, aku yakin yayasan ini bisa berhasil. Malam itu, Dava duduk di depan rumah, memandang bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit Banyuwangi. Ia teringat saat-saat di kapal pesiar, ketika ia hanya melihat bintang dari balik jendela kaca. Di sini, bintang-bintang itu terasa lebih dekat, lebih nyata. Ia memikirkan keluarganya, terutama ibunya yang selalu mendukungnya sejak kecil. Ibunya sering mengingatkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal materi, tapi tentang menjadi manusia yang berguna dan berbakti. Tuhan, terima kasih sudah membawaku kembali ke sini, bisiknya lirih. Keesokan harinya, Dava berkeliling desa bersama Renata dan beberapa relawan yayasan. Mereka mengunjungi sekolah dasar kecil dan bertemu guru-guru yang penuh dedikasi. Melihat anak-anak belajar dengan semangat, Dava merasa tugasnya semakin nyata. Dalam satu kesempatan, seorang guru bernama Pak Wira bercerita, anak-anak di sini banyak yang tidak punya akses pendidikan memadai. Banyak yang harus membantu orang tua di ladang, sehingga sekolah sering terabaikan. Renata mendengarkan dengan seksama.
Kami akan buat program belajar tambahan yang bisa fleksibel, agar mereka tetap bisa membantu keluarga, tapi tidak kehilangan kesempatan belajar. Dava menambahkan, dan kami juga akan buka kelas memasak untuk anak-anak, agar mereka bisa belajar keterampilan yang berguna. Pak Wira tersenyum hangat. Itu ide bagus. Aku yakin dengan dukungan kalian, anak-anak di sini bisa punya masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan penuh aktivitas. Dava mulai merasa panggilan dari tanah kelahirannya bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah tanggung jawab yang harus ia emban dengan sepenuh hati. Ia mengajarkan bukan hanya tentang masakan, tapi juga nilai kehidupan yang ia bawa dari pengalamannya di kapal pesiar dan dari Renata. Namun tidak mudah. Tantangan datang dari berbagai arah. Ada kendala dana, perbedaan budaya antara pendekatan, modern dan tradisional, bahkan kecemburuan dari beberapa tokoh desa yang merasa posisinya terancam. Di tengah itu semua, Dava belajar sabar dan bijak. Ia selalu mengingat nasihat ayahnya dulu, bahwa perubahan besar memerlukan waktu dan keikhlasan. Suatu malam, ketika ia dan Renata duduk di tepi pantai, mereka berbicara dari hati ke hati. Renata, aku kadang merasa takut. Takut kalau aku gagal membawa perubahan yang berarti, ungkap Dava jujur. Renata menggenggam tangannya. Kita tidak sendiri, Dava. Aku percaya pada niat baikmu. Kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Yang penting kita tidak menyerah. Dava tersenyum. Aku bersyukur kamu ada di sini. Kamu bukan hanya membantuku, tapi juga mengajarkan aku arti cinta yang sesungguhnya. Renata menatap mata Dava penuh kehangatan. Aku pun belajar banyak dari kamu, tentang kesederhanaan, ketulusan, dan kekuatan iman. Hari-hari berikutnya, Yayasan Cahaya Timur mulai menunjukkan hasil nyata. Anak-anak yang dulu putus sekolah mulai kembali belajar, dan orang tua mereka pun mulai melihat manfaatnya. Renata pun semakin aktif menggalang dukungan dari jaringan internasionalnya untuk membantu pengembangan yayasan. Dava merasa hidupnya kini penuh warna dan makna. Ia tahu, kembali ke akar bukan berarti mundur, tapi melangkah maju dengan fondasi yang kuat. Di malam terakhir sebelum Renata kembali ke Portugal, mereka duduk bersama di halaman rumah. Dava memetik gitar dan memainkan lagu tradisional Banyuwangi. Renata ikut bernyanyi dengan suara lembut, mengisi malam dengan harmoni yang tak terlupakan. Dava, aku janji akan kembali, kata Renata setelah lagu usai. Yayasan ini bukan hanya milik kita, tapi milik mereka yang kita cintai. Dava mengangguk. Aku juga akan selalu menunggu. Di sini, di tanah kelahiranku. Di bawah langit penuh bintang itu, dua jiwa dari dua dunia berbeda bersatu, tidak hanya karena cinta, tapi karena panggilan yang lebih besar, menciptakan perubahan nyata dan meninggalkan warisan kebaikan bagi masa depan. Setelah beberapa bulan sejak Yayasan Cahaya Timur resmi berdiri, suasana di desa Banyuwangi mulai menunjukkan perubahan. Meski masih sederhana, gedung kelas baru yang dibangun dengan bantuan dana Renata mulai dipenuhi oleh anak-anak desa yang bersemangat menimba ilmu. Namun, perjalanan ini tidak tanpa rintangan. Dava dan Renata duduk bersama di ruang kantor kecil yayasan yang baru saja direnovasi. Pemandangan dari jendela menghadap hamparan sawah dan pegunungan hijau yang menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Tumpukan dokumen laporan, rencana kegiatan, dan proposal penggalangan dana menumpuk di meja kerja. Dava, aku merasa bangga melihat apa yang sudah kita capai, kata Renata sambil menghela napas lega. Tapi aku juga sadar, ini baru permulaan. Banyak yang harus kita hadapi. Dava mengangguk, wajahnya serius. Aku tahu, ada beberapa keluarga yang masih meragukan keberadaan yayasan ini. Mereka takut anak-anaknya terlalu banyak belajar dan lupa bekerja di ladang. Renata tersenyum kecil. Itulah kenapa pendekatan kita harus lebih halus. Kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa pendidikan dan tradisi bisa berjalan berdampingan. Mereka kemudian membahas berbagai program baru yang akan diluncurkan, seperti pelatihan keterampilan bagi orang dewasa, pengadaan perpustakaan kecil, dan kelas memasak yang dipimpin langsung oleh Dava. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa secara menyeluruh. Namun, tak lama kemudian,
sebuah berita datang mengguncang yayasan mereka. Sebuah perusahaan besar yang hendak membuka pabrik di dekat desa memunculkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin ditimbulkan. Warga desa terbagi, sebagian menyambut investasi dan peluang kerja, sebagian lain takut akan hilangnya lahan dan kerusakan alam. Dava merasa dilema. Ia paham kebutuhan ekonomi warga, tapi juga khawatir dampak buruk yang mungkin terjadi. Ia pun mengajak Renata berdiskusi. Kita harus bijak menghadapi situasi ini. Aku ingin membangun dialog antara warga, perusahaan, dan pemerintah lokal agar semua suara terdengar, kata Dava. Renata mengangguk. Aku akan menghubungi beberapa kenalan di bidang hukum dan lingkungan untuk membantu advokasi ini. Hari-hari berikutnya, mereka sibuk mengatur pertemuan komunitas. Di ruang pertemuan desa, warga berdiskusi dengan penuh semangat dan juga kekhawatiran. Dava berdiri sebagai mediator, berusaha menjembatani kepentingan yang bertentangan. Suara-suara keras kadang mewarnai diskusi, tapi Dava tetap tenang. Ia ingat pesan ibunya. Jadilah seperti air yang bisa menyesuaikan diri dan mengalir ke arah yang terbaik. Renata pun mengambil peran penting, membantu mengedukasi warga tentang hak-hak mereka dan pentingnya menjaga lingkungan. Perlahan, ketegangan mulai mereda dan solusi mulai ditemukan. Perusahaan setuju untuk melakukan evaluasi dampak lingkungan dan memberi kompensasi kepada warga yang terkena dampak. Selain masalah tersebut, Dava dan Renata juga menghadapi tantangan internal. Beberapa staf yayasan yang baru merasa tidak nyaman dengan perubahan cepat dan tuntutan pekerjaan yang semakin besar. Mereka merasa kesulitan menyeimbangkan antara tugas yayasan dan kehidupan pribadi. Suatu malam, Dava mengundang seluruh tim untuk berdiskusi santai di aula desa. Ia berbicara dari hati ke hati. Kita semua sedang menjalani perjalanan panjang. Tidak mudah, tapi aku percaya bersama kita bisa membuat perubahan yang berarti. Jangan ragu untuk berbagi masalah, agar kita bisa cari solusi bersama. Renata menambahkan, kita membangun ini bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk kita semua. Mari kita saling mendukung dan menguatkan. Pertemuan itu membawa angin segar, semangat tim kembali menyala, dan mereka sepakat untuk membuat jadwal kerja yang lebih fleksibel dan program pengembangan diri bagi staf. Dalam perjalanan membangun yayasan, Dava dan Renata juga mulai merasakan kedekatan yang semakin dalam. Mereka saling melengkapi, Dava dengan ketenangan dan pengalaman lokalnya, Renata dengan wawasan dan sumber daya yang dimilikinya. Hubungan mereka tidak hanya tentang cinta, tapi tentang komitmen untuk perubahan. Suatu hari, saat mereka berjalan di tepi pantai, Renata bertanya, dengan serius, Dava, apakah kamu pernah membayangkan hidup kita akan seperti ini? Dava tersenyum, menatap laut biru yang tenang. Dulu aku hanya ingin hidup sederhana, memasak dan melihat dunia. Tapi sekarang aku tahu, hidup sederhana itu bisa berarti banyak hal. Terutama kalau kita bisa membantu orang lain. Renata menggenggam tangan Dava erat. Aku ingin terus berjalan bersama kamu, Dava. Menjalani impian yang kita bangun bersama. Mata Dava bersinar penuh harap. Aku juga, Renata. Kita akan buat dunia ini lebih baik. Satu langkah kecil setiap hari. Tantangan dan impian memang terus berkembang. Tapi bersama-sama, mereka yakin bisa melewati semuanya. Cahaya harapan yang mereka nyalakan di Banyuwangi bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk masa depan yang cerah dan penuh berkah. Musim hujan mulai bergulir di Banyuwangi. Suara rintik-rintik air jatuh di atas atap genteng rumah dan gedung Yayasan Cahaya Timur mengiringi langkah-langkah Dava dan Renata dalam melanjutkan misi mereka. Perjalanan panjang penuh liku sudah mereka lalui bersama, dan kini saatnya mengukir jejak yang lebih kuat dan abadi. Sejak kedatangan Renata ke Indonesia, hubungan mereka berkembang lebih dari sekadar mitra dalam yayasan. Mereka telah menjadi teman hidup, penyemangat, dan penopang satu sama lain di tengah berbagai tantangan. Meski perbedaan budaya dan latar belakang kadang menjadi ujian, cinta dan tujuan bersama membuat ikatan itu semakin kokoh. Di sebuah pagi yang cerah, Dava berdiri di depan anak-anak yang sedang mengikuti kelas memasak di gedung yayasan. Ia mengajarkan cara membuat makanan tradisional Indonesia dengan penuh semangat.
Anak-anak tertawa dan bersemangat mengikuti setiap instruksi Dava. Di sisi lain ruangan, Renata sedang membantu seorang guru mengorganisir buku-buku untuk perpustakaan baru yayasan. Setelah kelas selesai, Renata mendekati Dava. "Kamu hebat, Dava. Anak-anak sangat senang belajar memasak denganmu." Dava tersenyum. "Aku senang bisa berbagi apa yang aku tahu. Selain itu, makanan bisa jadi jembatan yang menyatukan." Renata mengangguk. "Benar. Dan aku bangga melihat bagaimana kita telah membawa harapan baru ke desa ini. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, tidak semua berjalan mulus. Ada tekanan dari pihak luar yang tidak selalu mendukung perubahan yang mereka bawa. Beberapa tokoh desa merasa kehilangan pengaruh dan merasa terancam oleh kehadiran yayasan dan Renata sebagai sosok asing yang berpengaruh. Suatu hari, Dava menerima kabar bahwa ada gerakan penolakan terhadap yayasan mereka. Sekelompok warga yang merasa terpinggirkan mulai menyebarkan rumor dan mengajak masyarakat untuk memboikot kegiatan yayasan. Hal ini membuat situasi di desa menjadi tegang. Dava memanggil pertemuan darurat dengan pengurus yayasan dan tokoh masyarakat yang masih mendukung mereka. "Kita harus hadapi ini dengan kepala dingin dan hati terbuka," kata Dava. "Tidak ada gunanya kita berkonflik. Yang rugi adalah anak-anak dan masa depan desa." Renata menambahkan, "Kita perlu dialog langsung dengan mereka yang menolak. Cari tahu apa kekhawatiran mereka dan temukan solusi bersama." Malam harinya, Dava dan Renata mengunjungi beberapa keluarga yang terlibat dalam penolakan tersebut. Dengan sabar, mereka mendengarkan keluh kesah warga. Banyak yang merasa takut kehilangan pekerjaan, perubahan adat istiadat, dan rasa tidak percaya terhadap niat yayasan. Dava pun menjelaskan dengan tenang, "Kami tidak ingin mengubah budaya atau kehidupan kalian secara drastis. Justru kami ingin membantu mempertahankan nilai-nilai yang baik dan membuka peluang baru agar anak-anak bisa bermimpi lebih luas." Renata menambahkan, "Dan aku di sini bukan hanya sebagai pendukung finansial, tapi juga sebagai teman dan bagian dari keluarga besar desa ini." Pelan tapi pasti, sikap terbuka dan empati mereka mulai meredakan ketegangan. Beberapa warga mulai bergabung kembali dalam kegiatan yayasan, menyadari bahwa perubahan bisa terjadi tanpa kehilangan jati diri. Perjuangan mereka terus berlanjut. Di tengah hiruk-pikuk tugas dan tantangan, Dava dan Renata selalu menyempatkan waktu untuk saling menguatkan. Mereka sering berjalan-jalan di tepi pantai saat senja, berbicara tentang mimpi dan rencana masa depan. "Dava," kata Renata suatu sore, "aku ingin kita tidak hanya berhenti di sini. Aku ingin yayasan ini bisa memperluas jangkauan, membantu lebih banyak anak di daerah lain juga." Dava menatap langit jingga. "Aku setuju. Kita bisa mulai dengan desa-desa sekitar dulu, lalu terus berkembang." Rencana itu kemudian menjadi fokus baru yayasan. Mereka mulai merancang program pelatihan bagi relawan yang akan dikirim ke daerah-daerah lain, membangun jaringan yang lebih luas untuk membantu anak-anak kurang mampu. Tak hanya itu, cinta mereka juga menemukan ruang untuk tumbuh. Dalam sebuah perayaan kecil yang diadakan oleh yayasan untuk merayakan ulang tahun kedua, Dava melangkah ke tengah keramaian dan mengumumkan sebuah berita yang mengejutkan. "Teman-teman semua, aku ingin berbagi kebahagiaan. Renata dan aku telah memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kami akan menikah dan melanjutkan hidup bersama, tidak hanya sebagai mitra kerja, tapi juga sebagai pasangan." Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah langsung memenuhi ruangan. Renata tersipu malu tapi bahagia. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, tapi bersama mereka siap menghadapi apapun. Persiapan pernikahan menjadi babak baru dalam hidup mereka. Meskipun sederhana, acara itu dirancang dengan penuh cinta dan menggabungkan tradisi Indonesia dan Portugal, simbol dari persatuan dua budaya yang telah melebur dalam jiwa mereka. Hari pernikahan tiba dengan langit cerah dan udara segar. Warga desa berdiri berjajar di sepanjang jalan, menyambut Dava dan Renata yang berjalan menuju balai desa. Suara gamelan dan musik Portugal bergabung harmonis mengisi suasana. Di altar, Dava mengucapkan janji suci dengan penuh khidmat. Renata pun membalas dengan suara bergetar karena haru. Mereka tahu,
Janji itu bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk seluruh komunitas yang telah menjadi saksi perjuangan dan cinta mereka. Setelah upacara, pesta kecil berlangsung hangat dengan tawa, lagu, dan tarian. Dava dan Renata berjalan bergandengan tangan, menyapa tamu yang datang, dan merasa damai di hati. Malam harinya, ketika mereka duduk di teras rumah, Renata menatap Dava dan berkata, "Ini baru permulaan, ya?" Dava tersenyum dan menggenggam tangannya. "Iya, ini awal dari babak baru. Bersama kita akan terus mengukir masa depan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk banyak orang." Renata mengangguk setuju. "Aku percaya, selama kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin." Mereka pun menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam Banyuwangi, penuh harapan dan keyakinan akan masa depan yang mereka bangun bersama. Matahari pagi mulai menyinari desa Banyuwangi dengan lembut, menghangatkan udara segar yang mengisi kehidupan sehari-hari. Di balik keindahan alam yang membentang luas, kini berdiri sebuah komunitas yang penuh harapan dan tekad untuk membangun masa depan yang berkelanjutan, bukan hanya bagi diri mereka, tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Dava dan Renata kini bukan lagi sekadar pasangan yang memulai kisah cinta di tengah laut Eropa, melainkan sosok yang menjadi inspirasi dan panutan bagi banyak orang. Yayasan Cahaya Timur yang mereka dirikan telah tumbuh menjadi pusat pembelajaran, pemberdayaan, dan inovasi sosial di kawasan tersebut. Pagi itu, Dava sedang memimpin sebuah rapat bersama tim yayasan di ruang pertemuan yang kini sudah jauh lebih besar dan lengkap. Berbagai program baru tengah dirancang, mulai dari pengembangan pertanian organik, pelatihan kewirausahaan untuk perempuan desa, hingga pengelolaan sampah berbasis komunitas. Renata hadir dengan semangat membara, memaparkan laporan keuangan dan hasil riset dampak sosial yayasan selama 2 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan mulai memberikan hasil nyata, ujarnya sambil menunjukkan grafik yang meningkat tajam. Dava mengangguk setuju. Kita harus terus inovatif dan melibatkan lebih banyak pihak. Pemberdayaan tidak cukup hanya dengan bantuan langsung, tapi juga dengan membangun kapasitas agar mereka mandiri. Seiring berjalannya waktu, yayasan mereka menjadi contoh model pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan kearifan lokal dan teknologi modern. Anak-anak yang dulu hanya bisa bermimpi kini mulai berani menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Namun, perjalanan membangun warisan ini tak selalu mulus. Ada kalanya tantangan datang dalam bentuk krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, hingga bencana alam. Pada suatu musim kemarau panjang, kekeringan melanda beberapa desa sekitar, mengancam mata pencaharian petani dan keberlangsungan program pertanian organik mereka. Dava bersama tim bergerak cepat melakukan mitigasi, menginisiasi pembangunan sumur bor dan sistem irigasi sederhana yang bisa membantu mengatasi kekeringan. Mereka juga mengadakan pelatihan konservasi air dan teknik bercocok tanam hemat air. Renata yang terus berkoordinasi dengan donatur dan pemerintah lokal berperan penting dalam mendapatkan bantuan tambahan. Kita harus tetap optimis dan kreatif, jangan sampai semangat kita padam hanya karena kesulitan, katanya tegas. Di tengah berbagai kesibukan itu, hubungan Dava dan Renata tetap menjadi fondasi kuat. Mereka selalu mengingatkan satu sama lain untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Suatu sore, saat mereka berjalan di kebun kecil milik yayasan yang mulai berbuah lebat, Renata berkata, "Aku bangga dengan apa yang kita capai, tapi aku juga sadar bahwa ini bukan tentang kita. Ini tentang memberi warisan yang bermakna." Dava tersenyum. Betul, warisan cinta dan perjuangan yang bisa diteruskan oleh anak-anak dan cucu kita kelak. Renata menggenggam tangan. Dava erat. Aku ingin anak-anak kita nanti tumbuh dalam dunia yang penuh peluang, bukan hanya materi, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Mereka berdua lalu duduk di bangku kayu, menatap hamparan hijau yang menjadi simbol hidup dan harapan. Salah satu momen paling berkesan terjadi saat yayasan mengadakan acara puncak peringatan 3 tahun berdirinya. Acara itu dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pejabat daerah, donatur, dan tentu saja warga desa. Di tengah keramaian,
Dava berdiri memberi sambutan. Ini bukan hanya tentang yayasan atau kami berdua, tapi tentang kita semua. Tentang bagaimana kita saling mendukung untuk mewujudkan mimpi bersama, ucapnya penuh semangat. Renata melanjutkan, kami berharap apa yang kita mulai bisa terus tumbuh dan memberi manfaat luas. Kita ingin melihat desa ini dan daerah-daerah lain berkembang berkelanjutan, tanpa kehilangan akar budaya dan kemanusiaan. Di akhir acara, mereka mempersembahkan sebuah monumen kecil yang menjadi simbol perpaduan antara tradisi dan modernitas. Sebagai tanda tekad mereka menjaga warisan ini dengan penuh cinta. Setelah acara, Dava dan Renata duduk berdampingan, menikmati malam yang tenang dengan langit bertabur bintang. Mereka tahu, perjuangan mereka belum selesai. Tapi dengan cinta dan komitmen yang kuat, mereka yakin bisa terus membangun masa depan yang lebih baik. Ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan panjang, ujar Dava lirih. Renata tersenyum dan menggenggam tangan Dava lebih erat. Dengan, kamu di sisiku, aku percaya kita bisa melewati segala tantangan. Mereka berdua menatap langit malam, penuh keyakinan dan harapan. Warisan cinta dan perjuangan itu kini tidak hanya milik mereka berdua, tapi juga milik seluruh komunitas yang mereka cintai.